telapak kakinya. Subhanallah. Kemudian setelah semuanya bersih, setelah semuanya beres, lubang-lubangnya sudah ditutup, barulah ia mengatakan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, silakan masuk, semuanya sudah siap." Dan saat Rasulullah masuk, aman, tidak ada apa-apa. Hingga karena keletihan, karena capek yang dirasakan oleh Rasulullah dan Abu Bakar, Rasulullah pun tertidur di pangkuan Abu Bakar. Jadi di Gua Thur, Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Namun saat Rasulullah tidur, tiba-tiba terbangun karena tetesan air mata dari Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah gerangan yang menimpa?" "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaki saya ini tersengat binatang." Ada yang mengatakan kalajengking atau ada yang mengatakan ular saat itu. Namun karena kecintaannya Abu Bakar kepada Rasulullah, sampai tidak menggerakkan pahanya karena takut Rasulullah SAW terbangun. Subhanallah. Masya Allah, kecintaan daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, bahkan sampai tidak menggerakkan pahanya agar kasihnya Rasulullah tidak terbangun dari tidur. Akhirnya Rasulullah SAW dengan izin Allah meludahi kaki Abu Bakar tadi, dan atas izin Allah sembuh ya apa yang tadi disengat oleh hewan yang ya mungkin kalajengking atau ular ya. Dedengkotnya kaum Quraisy ya, dedengkotnya kaum Quraisy. Apa yang disampaikan oleh Abu Jahal? Bagaimana kalau kita bunuh Muhammad? Jadi sudah ada rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Berpikir keraslah, bagaimana caranya agar supaya kita bunuh Muhammad, tetapi kita tidak disalahkan atas pembunuhan itu. Berpikirlah. Bahkan ada satu riwayat mengatakan ada salah seorang yang datang yang ternyata adalah jin ataupun iblis yang menyerupai kakek tua, ikut berunding memberikan masukan. Kata kakek tua ini, yang jin tadi berubah sebagai kakek seorang yang tua, mengatakan, "Bagaimana kalau kita asingkan Muhammad saja?" "Jangan," kata Abu Jahal tadi ya. "Bagaimana kalau kita bunuh saja Muhammad, kita ambil dari setiap kabilah ya, dari setiap kabilah yang ada di Makkah saat itu ada 12, kita ambil 12 dari setiap kabilah ini, satu pemuda yang gagah, satu pemuda yang pandai memainkan pedang, satu pemuda yang gagah. Dari setiap kabilah ini kita ambil, lalu kita kepung Muhammad, kita bunuh, agar nanti kalau seandainya Bani Hashim, kaumnya Muhammad, menuntut kita, tidak bisa, karena kita semua campur tangan dalam turut andil dalam pembunuhan Muhammad." Saat itulah bahkan jin iblis pun mengiyakan pendapat Abu Jahal. Masya Allah, ternyata pemikirannya Abu Jahal ini lebih buruk lagi daripada jin, lebih buruk lagi daripada iblis. Alhamdulillah. Nah, ini dedengkotnya kaum Quraisy ya. Akhirnya direncanakanlah pembunuhan, artinya gunung Uhud, di mana di sana terjadi pertempuran dahsyat ya antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin. Jadi pada tahun sebelumnya terjadi pertempuran Badar. Nah, karena pada saat itu alhamdulillah Allah berikan kemenangan walaupun dalam keadaan berkuasa kepada kaum muslimin. Saat di pertempuran Badar kurang lebih sekitar 300 orang kaum muslimin berhadapan dengan 1000
pasukan kaum Quraisy. Saat itu Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di pertempuran Badar. Namun di pertempuran Uhud Allah belum berikan kemenangan, ya. Saat itu pertempuran Uhud, kaum musyrikin tidak terima dengan kekalahan di medan Badar, sehingga untuk membalaskan dendamnya mereka menghimpun lagi pasukan yang lebih besar, menghimpun lagi pasukan yang lebih kuat, berkoalisi dengan suku-suku yang ada untuk membalaskan dendam. Karena di perang Badar banyak tokoh-tokoh kaum musyrikin yang tewas di tangan kaum muslimin. Jadi mereka berniat untuk membalas dendam di medan Uhud. Kemudian terjadilah pertempuran di medan Uhud yang awalnya sebenarnya kaum muslimin sudah diambang kemenangan, sudah di depan pintu kemenangan di perang Uhud. Bosnya berebut untuk mengumpulkan harta rampasan perang, mengumpulkan ghanimah. Disitulah sayap kanan pasukan berkuda dari kaum musyrikin yang saat itu dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid masih musyrik, masih belum beriman kepada Rasulullah. Walaupun nantinya Khalid bin Walid beriman kepada Rasulullah. Namun pada saat perang Uhud itu yuk majukan ayo. Di sini nggak malik, jangan malik lah. Habis asar kita kayak gini. Habis asar nanti ke Nyore sekitar Masjid Nabawi. Nanti pulangnya ngebahso ya. Beli lontong sayur. Habis asar pokoknya habis dari Nabawi ngumpul di lobi gitu ya Pak Ustaz. Gap 7 dimakan oleh Wahsy atau Hindun kalau nggak salah, antara Hindun dan Wahsy. Dua-duanya ini berperan untuk membunuh dan membelek dadanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW merasakan sangat kesedihan yang begitu dalam karena beliau ini dijuluki dengan Asadullah, singanya Allah. Bahkan ketika beliau menguburkannya, Masya Allah, beliau meletakkan jasadnya dan subhanallah luar biasa. Ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala bagi beliau dan 70 para syuhada yang gugur pada saat peperangan Uhud, ya. Kita kirim Al-Fatihah, semoga kita bisa bersama beliau nanti di surga. Amin ya Menjadi Allah. saksi di tempat yang bumi berkah ini, menjadi saksi ketika beliau bersama para Rasulullah dan menjadi peperangan yang sangat memilukan. Al-hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW, khususan ila sayyidi syuhada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib wa syuhada'i Uhud wa arwahi jamil muslimin wal muslimat fi darih fi maqbarati Uhud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Orang suci itu, orang-orang hebat, orang-orang mulia di mata Allah tuh di atasnya aja ada burung, ya kan? Ya, Terus Masya Allah. ketika pada saat itu ada hujan, muncul jasad-jasadnya yang masih kekal dan utuh dan wangi. Itulah janjinya Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Kalian tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan karena mereka ini hidup di mata Allah, di sisi Allah, dan mereka diberikan rezeki oleh Allah. Kuburannya orang muslim, kuburannya orang mukmin, kuburannya orang-orang syuhada itu hidup di mata Allah. Ya, ayo kita sama-sama langsung menuju bis. Boleh Bu? Boleh. Kita belajar salat zuhur, kemudian makan siang, istirahat, habis asar kita langsung. Tuh burungnya tuh banyak. Tuh. Ya, burungnya banyak. Masya Allah tuh. Wah. Ya. Burungnya banyak. Masya Allah. Tuh.
gede, masya Allah. Wah, burungnya banyak. Burungnya banyak tuh. Ya Rabbi Mustafa balil maqasidana wa bilana mamadoya. Tuh.